Pernah ngalamin gak sih was-was ketika kita melakukan ibadah? Misalnya kita melakukan ibadah berwudu, sudah wudu, kemudian kita perasaan kayak belum wudu, wudu lagi. Kemudian dalam hal sholat ya, sudah lengkap nih rakaatnya, tapi merasa kayak kurang gitu, melakukan sholat lagi. Kemudian bahkan ada was-was dalam akidah yang mempertanyakan, bener gak sih Allah itu ada? Bener gak sih kalau sholat begini? Bener gak? Terus pertanyaan-pertanyaan begitu. Apa sih yang menyebabkan manusia itu mempunyai sifat was-was dalam ibadah? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya cintai karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-was adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena was-was bisa menggagalkan kekhusyuan di dalam ibadah. Misalnya ibadah sholat, kemudian ibadah dalam berwudu, bahkan masalah hati tentang akidah ya. Jadi was-was ini ada pada diri manusia. Setiap manusia itu was-was ada pada diri setiap manusia itu karena diakibatkan dari kosongnya hati. Ya, ketika hati kita kosong, maka setanlah yang masuk ke ruang hati kita untuk membisiki dengan hal-hal yang negatif ya. Misalnya pada saat kita wudhu, setan itu membisikkan, wudhunya belum sempurna, wudhu lagi. Kemudian misalnya kita dalam keadaan sholat, padahal kita sholat tuh udah selesai, tapi setan membisiki dalam hati kita, sholatnya kurang atau sholatnya lebih, akhirnya bikin bingung. Nah, itu salah satu bisikan setannya. Dan was-was ini ya adalah bisikan setan yang dinamakan setan kinzib. Ya, setan kinzib ini ya tugasnya untuk menggagalkan seseorang pada saat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya kita mempunyai keistiqomahan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada saat kita berzikir, hati kita tidak kosong, maka setan pun tidak bisa mengganggu kita ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 76 yang berbunyi, inna kaida syaitani kana dhaifan. Ketika seseorang itu mempunyai keistiqomahan berzikir kepada Allah, maka tipu daya iblis atau setan itu lemah, tidak mempan lagi. Maka itulah gunanya kita memiliki keistiqomahan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 cara untuk menghindari atau mencegah penyakit was-was dalam ibadah. Yang pertama adalah hati kita harus yakin dalam ibadah bahwasanya kita tuh benar ibadah kita. Yang kedua adalah harus sabar dan kuat menahan godaan setan. Yang ketiga, harus lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana tata cara melakukan ibadah dengan baik dan benar. Yang keempat, tidak lama-lama di kamar mandi. Ingat ya, kamar mandi itu adalah tempatnya atau rumahnya setan. Pada saat setan ditanya oleh Nabi Muhammad, di mana rumah yang kau senangi ya sebagai tempat tinggalmu, maka setan menjawab kamar mandi. Makanya ketika ada orang yang berlama-lama di kamar mandi, setan langsung mengisi ruang kosong hati kita ya. Makanya di situ dilarang ya kita berlama-lama di kamar mandi. Yang kelima yaitu mengikuti majlis taklim, kajian-kajian ilmu, atau di situ ada pembacaan maulid atau ratib dan sebagainya. Yang keenam adalah harus mempunyai istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati kita tidak kosong. Yang ketujuh adalah harus mempunyai guru dalam urusan agama, karena kalau kita tidak mempunyai guru ya, kita tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Kadang kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan, kalau kita asal bertanya nanti akan menyesatkan kita. Seperti pepatah ya, kalau kita sedang berpergian, malu bertanya sesat di jalan. Kalau masalah agama, kita malu bertanya, bahkan tidak mau bertanya, maka sesat di kuburan. Sebagai penutup, da mayuri buka ilama la yuri buka. Tinggalkan apa yang membuat kita ragu. Karena apa? Karena keraguan itu adalah bagian dari bentuk was-was, dan was-was itu adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Semoga kita terhindar dan bisa menghindari sifat was-was, dan semoga kita bisa beristiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati kita tidak mempunyai penyakit yang berbahaya, yaitu was-was.